Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum Ustadz Mukhlas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tadi kita sudah sama-sama nih mendengar kisah inspiratif yang mana dalam masa pandemik seperti ini, Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita untuk menjadi mu'alaf. Dan ternyata ekonomi syariah bisa bertahan dan berjaya di masa pandemik seperti ini Ustadz. Nah, bagaimana nih pendapat Ustadz nih melihatnya dari sisi perspektif Islam Ustadz? Terus kemudian Ustadz, ini ada titipan nih Ustadz dari para jamaah nih, sebagian besar jamaah. Minta tolong diceritain dong Ustadz, bagaimana sih Ustadz bisa menuntut ilmu di kota Rasulullah Madinah Munawwarah Ustadz? Tips dan triknya untuk bisa bersekolah di Universitas Islam Madinah. Ini banyak teman-teman adik-adik kita di pondok nih Ustadz nih yang menantikan cerita Ustadz nih seperti ini Ustadz. Baik. Terus kemudian untuk para jamaah nih, siapkan pertanyaan terbaik ya. Bisa melalui chat di Zoom atau komentar di YouTube. Atau bisa juga bertanya langsung nanti dengan raise hand ya. Raise hand di Zoom juga bisa. Nanti kita tampilkan, bisa bertanya langsung. Oke Ustadz, tafadhol Ustadz, untuk menghemat waktu, silakan Ustadz dimulai saja Ustadz kajiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hadirin yang alhamdulillah sudah diberikan rezeki kesehatan, waktu yang luang, bisa berkumpul bersama di kajian kreatif ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita dalam keadaan yang sehat sehingga terus bisa untuk menimba ilmu-ilmu yang benar yang mana datangnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin para hadirin telah mendengarkan beberapa kisah inspiratif sebelum kajian ini, yang mana kita sama dengarkan ada ikhwah kita, saudari kita yang masuk dalam agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang hidayah, maka hidayah yang terbesar adalah hidayah Islam. Hidayah Islam, kemudian hidayah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri, alhamdulillah kita syukuri, mungkin sebagian besar dari kita alhamdulillah terlahir dari rahim seorang ibu yang muslim, yang beragama Islam. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Mungkin kita tidak bisa menjamin bagaimanakah akhir kehidupan kita. Siapa yang bisa menjamin akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah? Karena kita bisa lihat sendiri dari fakta sejarah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak dari para penduduk kota Mekah dan kota Madinah yang murtad. Banyak yang keluar dari agama Islam yang mulia ini. Bagaimana ketika Umar bin Khattab meninggal, muncullah fitnah-fitnah yang mana fitnah ini belum pernah muncul ketika zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Muncullah fitnah-fitnah seperti Khawarij yang akhirnya membunuh Utsman bin Affan. Kemudian munculnya sekte-sekte Syiah yang akhirnya membawa cucu Nabi Muhammad SAW Al-Husain hingga terbunuh. Maka tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita sampai akhir kelak. Maka pentingnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di suatu ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah wejangan kepada para sahabat, sampai para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'." Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah wejangan yang menunjukkan perpisahan, yang sangat menyentuh di hati kami. Lalu apa kata sahabat? "Fa'ausina, maka berikanlah kepada kami wasiatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi berkata dalam sebuah hadis,
usikum bittaqwallah, maka aku mewasiatkan kepada kalian agar kalian selalu bertakwa kepada Allah. Apa definisi takwa ini? Definisi takwa adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh aspek kehidupan kita dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar hidayah yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah Islam dan iman ini. Maka kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang bergabung di dalam Zoom meeting ini, kita perlu tahu apa cara-cara kita untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita memasuki poin-poin tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui hidayah-hidayah yang selalu dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan 4 macam hidayah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijabarkan. Yang pertama adalah hidayah ammah, hidayah yang mencakup seluruh hidayah Allah yang mencakup seluruh manusia. Hidayah yang bersifat umum dan diberikan kepada seluruh manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbana alladzi a'ta kulla syai'in khalaqah tsumma hada. Nabi Musa berkata, Rabb kami Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Kita semua sudah diberikan hidayah, seperti kita memiliki kaki, kita bisa berjalan. Kita memiliki tangan, kita bisa mengambil sesuatu dengan tangan. Itu adalah hidayah yang secara umum yang diberikan Allah kepada seluruh makhluk hidup. Hidayah yang Allah berikan kepada hewan-hewan hingga bisa berjalan, beranak pinak, berkembang biak, itu adalah hidayah yang umum. Kemudian hidayah yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, yaitu hidayatul bayan wad dilalah wal irsyad. Hidayah yang memberikan petunjuk, penjelasan, dan arahan. Hidayah ini dimiliki oleh seluruh manusia, termasuk Nabi kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita ilmu-ilmu dan hadis-hadis beliau yang sampai kepada kita hari ini. Itu adalah hidayah al-bayan wal irsyad. Sebagai contoh, misalkan bapak dan ibu bertemu dengan seorang lelaki ketika azan berkumandang. Lalu seorang bapak menegur, ayo kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Ini adalah petunjuk dari seorang bapak itu kepada orang yang dia temuinya. Adapun orang ini mengerjakan sholat atau tidak di masjid nantinya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita memiliki petunjuk sebagaimana sekarang yang sudah banyak ustadz-ustadz, dai-dai yang memberikan petunjuk kepada manusia agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah contoh hidayah al-bayan, ad-dilalah, wal irsyad. Kemudian hidayah yang ketiga adalah hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik yang inilah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik ini kepada pamannya yang sangat dicintainya, yaitu pamannya Abu Thalib. Kita harus mengetahui bahwasanya paman Nabi ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang walaupun orang itu engkau kasihi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan sesungguhnya Allah lah yang Maha tahu untuk memberikan kepada siapa hidayah ini. Allah yang akan memilih orang-orang yang akan mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan macam yang keempat dari hidayah itu adalah
hidayah menuju surga Allah Subhanahu wa taala atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh amalan yang nantinya kita kerjakan baik di dunia, seluruh amalan dan perbuatan dan perkataan kita akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan kemanakah lari kita? Akankah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala atau menuju neraka Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami, yaitu surga, dan kami tidak akan mendapat hidayah surga kalau sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Ini adalah 4 macam hidayah yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya kepada kita. Lalu apa cara kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala atau cara-cara menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kita harus menumbuhkan dan menanamkan tauhid dalam hati kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, harus kembali berpikir dan mengingat tujuan awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengharapkan dari kita rezeki yang kita punya. Allah tidak mengharapkan kekayaan yang kita punya. Allah tidak mengharapkan jabatan yang kita punya. Akan tetapi yang Allah harapkan dari hambanya yang dia ciptakan adalah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana artinya, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita catat pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beramal ibadah, kita hijrah, kita berpindah dari agama yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala lalu berpindah ke agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang lain, agar dipandang orang alim, agar dipandang orang Masya Allah sudah berubah. Tidak, kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah dari pakaian yang belum syar'i ke pakaian yang lebih syar'i untuk dipandang orang lain. Tidak, kita hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara pertama kita agar bisa menggapai dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala apa? Kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah kembali berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka sesungguhnya aku akan mengijabah permintaan kalian. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin pasti masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah doa yang mana agar beliau selalu diketapkan hatinya untuk selalu di atas agama Islam yang mulia ini. Dari sebuah hadis dari Ummi Salamah Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya apakah doa yang sering diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka
dijawablah oleh Ummu Salamah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini selalu berada di atas agamamu ya Allah. Bayangkan ini adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala selalu berdoa dengan doa ini. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau masih menakutkan kami, padahal kami sudah menimba ilmu langsung darimu ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hati seorang manusia itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikkannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita bisa bayangkan hati ini bisa tercoret dengan maksiat, bisa tercoret dengan hal-hal yang lalai lainnya. Maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan hati ini terus sampai husnul khatimah berada di agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam yang mulia ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi, Allah mengatakan kullukum dhallun illa man hadaitu. Sesungguhnya kalian seluruh wahai manusia dalam keadaan tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah kepadaku hidayah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan hidayah, baik itu hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah ilmu agama yang benar. Di dalam surah Ali Imran, Allah juga berfirman tentang orang yang berilmu, alim ulama, warrasikhuna fil ilm, orang-orang yang paten dan terhadap ilmu agama. Kita bisa melihat apa doa yang dipanjatkan oleh orang yang alim ulama yang sudah mengetahui ilmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Kita bisa bayangkan kembali, orang yang sudah berilmu pun doanya meminta kepada Allah adalah meminta hidayah. Karena Allah lah zat yang bisa memberikan hidayah taufik ini kepada kita seluruhnya. Lalu di antara doa-doa Nabi yang lainnya juga meminta hidayah adalah contohnya, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu hidayah, wattuqa dan ketakwaan, wal afafa wal ghina. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sangat dianjurkan kepada kita untuk selalu menyisihkan waktu kita, baik itu ketika sujud kita, ketika kita bermunajat di sepertiga malam terakhir, selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita pribadi dan untuk orang-orang yang kita sayangi secara khusus dan untuk kaum muslimin secara umum. Sebagaimana kita ketahui di sepertiga malam banyak doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sisipkan doa hidayah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu di antara cara kita menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah kita diberikan pedoman, pegangan untuk seluruh umat muslim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka selayaknya kita untuk mentadabburi, membacanya, dan melihat isi dari kandungan Al-Qur'an tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Al-Qur'an, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada perselisihan di antaranya. Allah juga bersabda di surat yang lain,
Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk. Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang melaksanakan amal-amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Jika Bapak Ibu merasa gundah gulana, tidak tahu arah kemana kehidupan ini akan dibawa, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agar kita bisa berpegang dan berpedoman kepada Al-Quran ini. Al-Quran mudah kita dapatkan di mana-mana. Dan pasti di setiap rumah pasti ada Al-Quran. Dan lebih baik lagi bagi kita orang Indonesia, kita memiliki Quran terjemah agar kita bisa membaca arti dari surat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah yang Allah kirimkan kepada kita yang alhamdulillah sampai akhir zaman sekarang pun tidak punah dan selalu ada. Jangan sampai hari-hari kita terlena 24 jam yang kita miliki, tidak ada kita sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran pahala yang melimpah ketika kita membaca Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya satu huruf itu mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Melainkan dia 3 huruf. Alifun harfun, alif itu huruf, lam harfun dan lam itu huruf, dan mim itu harfun dan 1 huruf. Mim itu 1 huruf. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan jikalau Bapak Ibu menyisihkan waktu sedikit untuk membaca satu surat, baik itu panjang ataupun pendek, kita bisa bayangkan pahala yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin yang ketiga ini adalah poin di mana kita menjadikan Al-Quran menjadi pedoman kita agar kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tadi doa dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat, yang mana kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mencari sahabat atau teman atau tempat perkumpulan yang baik dan soleh. Teman-teman yang baik dan yang soleh. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, Al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seorang itu bersama orang yang dia cintai. Lalu siapa yang kita cintai? Jikalau yang kita cintai adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita bisa meneladani seluruh amal dan perbuatan beliau. Nabi juga mengatakan almar'u ma'adini khalilih, sesungguhnya agama seorang itu tergantung siapa temannya. Kalau teman yang kita ambil adalah teman yang baik, yang mengajak kita kepada kebaikan, mengajak kita ke dalam mendirikan sholat, mengajak kita pada puasa, dan tidak mengajak kita kepada kemaksiatan, maka itu adalah teman yang sangat baik. Jadi kita harus selalu memperhatikan siapa teman yang kita ajak untuk dijadikan sahabat dan teman baik kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi kita, yang mana surat ini turun ketika seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid, yang dahulunya dia Islam, kemudian dia murtad dikarenakan pertemanan yang tidak baik. Yang mana dahulu Uqbah bin Abi Mu'aid ini adalah teman baiknya Rasulullah SAW ketika di kota Mekah. Dia berteman bersama Rasul SAW, dan dia sangat disayangkan juga berteman dengan pentolannya munafik, yaitu Ubay bin Khalaf, pentolannya orang-orang yang munafik. Lalu diceritakan dalam sebuah surat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul. Dan ketika seorang yang berteman dengan seorang yang zalim berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila,
andai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai aduhai ketika aku tidak menjadikan fulanan khalila, seorang menjadi teman baikku, yang mana dia telah menyesatkanku. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ceritanya, laqad adallani anidz dzikri, yang mana dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ba'da idz ja'ani, padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dulu telah memberikan hidayahnya, yaitu hidayah Islam kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan sesungguhnya pasti bahwasanya setan itu adalah pengkhianat bagi manusia. Contoh yang kita bisa ambil pelajaran, yang mana dia dahulu dalam beragama Islam, Abdullah Uqbah bin Abi Mu'aid beragama Islam dan berteman dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dia juga berteman dengan pentolan munafik ini, Ubay bin Khalaf, dan dia memilih Ubay bin Khalaf daripada Rasulullah SAW, dan dia akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana pentingnya kita mencari teman, bagaimana teman kita, teman istri kita, teman anak-anak kita yang selalu harus kita lihat satu-satu, karena Bapak dan Ibu sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membesarkan anak, bagaimana seorang suami mendidik seorang istri, melihat bagaimana pertemanannya yang mereka temani, itu adalah tanggung jawab kita untuk memilihkan kepada mereka teman-teman yang baik, agar nantinya tidak merusak agama yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang sudah kita berikan, agar tidak dirusak oleh teman-teman yang tidak baik tersebut. Itu adalah cara keempat untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara yang kelima untuk mendapatkan dan menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah belajar mendalami ilmu agama yang benar. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan berapa juta manusia yang ada di dunia ini, dan dari beratus juta ini berapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Dan dari orang-orang yang memeluk agama Islam ini, berapa dari mereka yang mendapatkan Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan dari berapa orang yang sudah memahami Islam baik secara teori maupun praktek sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berapa dari mereka yang mau mengamalkan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Maka pentingnya ilmu agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu yang benar, maka sesungguhnya percayalah bahwasanya Allah akan memudahkan baginya melalui ilmu tersebut jalannya menuju surga. Sebagaimana yang kita tekankan di awal, bahwasanya hidayah keempat yang dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah surganya. Maka ilmu agama akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala juga selalu berdoa, wa qur rabbi zidni ilma, dan meminta kepada Allah untuk bertambah ilmunya. Makanya pentingnya ilmu agama untuk kita bisa mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mencapai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam kajian kreatif ini, cara-cara agar kita selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan lebih dan kurangnya bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Yang lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya datang dari saya pribadi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun nanti kita akan membahas sedikit tentang Madinah. Mungkin akan dibantu oleh moderator atau host. Apa saja yang akan dipertanyakan tentang Madinah, maka sebisanya saya jawab. Maka tempat dan waktu saya kembalikan kepada co-host. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sangat menarik sekali Ustaz, bagaimana cara kita mendapatkan hidayah yang seperti tadi Ustaz sudah sampaikan. Kita lanjut Ustaz, ini teman-teman dari jamaah pondok akan menanyakan tentang Ustaz tuh dulu ketika pertama kali Ustaz, masuk sekolah Universitas Islam Madinah itu pertama kali gimana Ustaz, mulai dari Jakarta Ustaz, ceritanya Ustaz misalnya. Gimana cara ngedaftarnya, terus bagaimana tip and triknya seperti itu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, boleh. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra, terlebih karena universitas kita yang di Madinah ini hanya menerima putra ya, hanya laki-laki saja. Jadi perlu diketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu tidak harus di Madinah. Menuntut ilmu itu ada di mana saja. Akan tetapi jikalau putra Ibu atau putra Bapak diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala bisa menuntut ilmu di Madinah, maka itu adalah rezeki yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang sangat besar yang diberikan kepada kita jikalau nantinya anak kita bisa menimba ilmu di kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui adalah Madinah adalah sumbernya ilmu, karena disitulah tempat Nabi kita dahulu berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah untuk menyiarkan agama Islam, agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita bisa belajar di kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah rezeki yang sangat luar biasa dan amanah yang sangat besar yang harus kita jaga, yang mana kita ketahui bahwasanya kota Madinah adalah kota yang suci, yang disucikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Ibrahim mensucikan kota Makkah, kota Madinah pun disucikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menuntut ilmu di kota Nabi selama 10 tahun lamanya, alhamdulillah, dari tahun 2012, 9 tahun, 2012 sampai akhirnya saya selesai studi di tahun 2020 ini. Alhamdulillah, banyak cara Bapak untuk bisa sampai ke kota Madinah. Itu cara ini dahulu kita praktekkan sebelum adanya pandemi. Karena ketika ada pandemi ini, berubahlah cara untuk bisa kita sampai ke kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada 2 cara. Yaitu cara pertama, dahulu pihak Madinah itu mengadakan daurahnya di Indonesia setiap tahunnya. Setiap tahunnya mengadakan daurah, baik itu di Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur atau di Jakarta di Darun Najah. Kalau nggak salah itu di Ciledug kalau nggak salah. Itu salah satu caranya kita mengikuti daurah tersebut dengan membawa perlengkapan ijazah dan yang lainnya, persyaratan-persyaratan yang dimintai oleh pihak Madinah tersebut. Itu cara yang pertama. Dan yang kedua adalah caranya kita terbang langsung ke Madinah. Dahulu itulah cara yang saya tempuh. Cara yang saya tempuh, saya terbang langsung ke Madinah melaksanakan ibadah umroh bersama Ustadz yang Masya Allah, saya mengatakannya setelah Allah, beliaulah yang mewasilahkan saya bisa sampai ke kota Nabi dan bisa menimba ilmu di kota Nabi, yaitu Ustadz Al-Fadil Maududi Abdullah, Ustadz dari Pekanbaru, sebagaimana kota asal saya dari Pekanbaru. Beliau yang mengajak saya ke kota Nabi sehingga saya bisa ikut tes di sana
melalui perantara beliau setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya sampai di kota Nabi, melaksanakan ibadah umroh di melaksanakan umroh di Mekah, kemudian ketika kita berkunjung berziarah ke kota Madinah, saya sempatkan bersama beliau untuk berangkat menuju kampus Universitas Islam Madinah, membawa berkas-berkas dan langsung tes. Jadi kalau kita punya rezeki, bapak anaknya diumrohkan, itu di sana insya Allah bisa diterima untuk tesnya ya, untuk tesnya diterima, langsung bertemu dengan panitia penerimaannya dan dites, diajak ngobrol. Kalau dia tidak bisa bahasa Arab ditranslate, ada translate-nya. Jadi di sana itu ada seperti ini ya, badan eksekutif mahasiswanya, BEM-nya ada di sana, itu namanya PPMI Madinah. Jadi Bapak Ibu yang kiranya anaknya sudah dekat lulus SMA atau mungkin sudah lulus di tahun ini, bisa memfollow Instagram, ada itu akunnya PPMI Madinah. Di situ dijelaskan secara gamblang bagaimana cara pendaftaran, cara mengikuti mendaftar di Universitas Islam Madinah. Adapun pengalaman saya ketika saya diterima di Madinah yaitu saya pergi umroh, kemudian setelah umroh tidak langsung diumumkan bahwa saya diterima atau tidak. Kita disuruh sabar, terus sabar. Akhirnya setahun setelah saya umroh barulah keluar pengumuman bahwasanya nama saya keluar bersama teman saya. Kebetulan saya itu 2 orang, berdua kita dari Pekanbaru, sama-sama lulus dari pondok dan melaksanakan tes di sana. Alhamdulillah dua-duanya kita diterima di tahun yang sama juga dan bisa berangkat. Ketika ada putra atau putra bapak dan ibu yang sudah keterima atau punya kenalan saudara ponakan yang keterima, itu nanti di Jakartanya ada bagian khusus yang menguruskan. Ada perwakilan yang kita meminta jasa mereka untuk pengurusan, baik itu visa, baik itu tiket untuk terbang ke Madinah, dan itu semua visa dan tiket itu ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi sepenuhnya. Yang kita bayar kepada mereka adalah jasa mereka ketika mereka membantu mengeluarkan visa dan tiket kita. Adapun belajar mengajar selama di kota Nabi Muhammad SAW di Universitas Islam Madinah itu 100% gratis, full beasiswa dari kerajaan Arab Saudi, yang mana kita selalu bersyukur kita bisa hidup di sana dengan pemerintah yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, yang mempercayai ulama-ulama mereka sebagai patokan negara mereka. Patokan ilmu-ilmu pemerintahan semuanya berujung kepada Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah selama 10 tahun lamanya saya menimba ilmu di kota Nabi, diberikan kemudahan dan nikmat yang sangat besar. Bisa Bapak Ibu bayangkan, anak Bapak Ibu bisa menimba ilmu di kota Nabi, menimba ilmu dari orang-orang yang terpilih, dari syekh-syekh yang mumpuni dalam bidangnya, bisa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, yang mana kita ketahui 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan sholat di tempat yang lainnya. Itu baru sholat-sholatnya, baik itu sholat nafilah, baik itu sholat sunnah, baik itu sholat wajib, bisa dilaksanakan sepenuhnya di Masjid Nabawi. Karena kita kuliah pun itu hanya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Selebihnya kita diberikan kebebasan untuk menimba ilmu di kajian-kajian, duduk di majelis-majelis ilmu yang ada di Masjid Nabawi ataupun di masjid-masjid lainnya di sekitar kota Madinah. Maka sungguh sangat banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, para mahasiswa yang bisa menimba ilmu di kota Nabi Muhammad SAW. Itu baru kenikmatan yang kita dapatkan di kota Madinah. Lalu kita bisa menikmati umroh setiap kapan kita mau. Karena jarak Mekah dan Madinah tidak terlalu jauh. Hanya 6 atau 5 jam menggunakan alat transportasi mobil. Kita bisa menyisihkan waktu setiap minggunya. Karena nantinya pun libur pun 2 hari. Jumat dan Sabtu. Kita bisa menyisihkan Jumat untuk melaksanakan ibadah umroh ke kota Mekah. Yang mana al-umratu ilal umroh mukaffirat. Antara umroh dan umroh berikutnya adalah ampunan dosa.
Kita bisa menghapus dosa kita dengan ibadah-ibadah tersebut. Kita bisa melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Bisa bayangkan Bapak Ibu, sekarang haji di Indonesia bisa puluhan tahun antri. Tapi kita alhamdulillah di sana bisa melaksanakan ibadah haji, dan juga mungkin yang sudah berkeluarga diberikan kemudahan, alhamdulillah bisa membawa istri dan anak-anaknya ke kota Nabi, karena juga difasilitasi oleh Universitas Islam Madinah. Juga difasilitasi oleh Universitas Islam Madinah untuk membawa keluarga, istri, dan anak-anak kita. Kita bayangkan kembali kita bisa dengan tenang membawa istri dan anak-anak untuk ibadah umroh, ibadah haji, berulang-ulang kali. Alhamdulillah. Dan juga bisa mendatangkan orang tua ataupun mertua, juga difasilitasi visanya oleh Universitas Islam Madinah. Maka Universitas Islam Madinah bisa menjadi mimpi dan harapan Bapak dan Ibu untuk putra-putranya. Terlebih Bapak Ibu yang mungkin putra-putranya masih di jenjang SD atau SMP, maka coba diarahkan untuk menuju ke pesantren-pesantren yang sudah terakreditasi. Terakreditasi tujuannya apa? Jika pesantren-pesantren yang Bapak Ibu masukkan anak Ibu untuk sekolah ke sana, maka dengan akreditasi ini bisa menjadi prioritas ketika di kampus Universitas Islam Madinah, karena sudah tercatat beberapa pesantren-pesantren yang sudah terakreditasi oleh Universitas Islam Madinah, namanya Mu'adalah, yang sudah diakui oleh pihak Madinah bahwasanya pesantren-pesantren ini mempunyai lulusan-lulusan yang sudah menjadi prioritas untuk diluluskan, karena standar ilmu agama yang diajarkan di pesantren tersebut sudah mumpuni untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah. Sudah ada beberapa pesantren-pesantren yang terakreditasi, dan semoga diberikan kemudahan rezeki dan diberikan keberkahan dalam rezekinya, sehingga bisa menyekolahkan putra-putranya di tempat yang terbaik, di pesantren-pesantren. Dan perlu kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya tujuan kita menyekolahkan anak-anak kita pesantren adalah agar anak-anak kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga keluarganya dari api neraka. Maka Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan rezeki bisa memasukkan ke sekolah-sekolah yang terakreditasi tersebut, sehingga nantinya ke depannya memudahkan untuk bisa menimba ilmu di kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar gembiranya adalah sekarang ketika pandemi ini, pihak kampus pun tetap membuka pendaftaran. Akan tetapi untuk sementara waktu diterima hanya melalui online. Dan sudah dibuka dari September kemarin sampai tanggal 4 Desember kalau tidak salah infonya. Dibuka pendaftaran untuk tamatan SMA yang akan ingin melanjutkan studinya di kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuka pendaftaran. Makanya tadi saya bilang untuk info bisa memfollow Instagram PPMI Madinah, karena mereka punya humas di sana yang bisa ditanya-tanya tentang persyaratan apa saja yang harus disiapkan, persyaratan-persyaratan yang harus diterjemahkan dalam bahasa Arab, lalu cara mengupload berkas-berkasnya untuk bisa masuk ke dalam situs Madinah, kemudian cara mendapatkan kode pendaftaran, karena pengumumannya pun melalui online dan bisa dicek ketika kita sudah mendapatkan nomor pendaftaran tersebut. Dan kembali saya ingatkan bahwasannya menuntut ilmu itu di mana saja dan kapan saja, tidak mengenal tempat dan tidak mengenal umur. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang sekiranya bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Apa yang tidak kurang jelas bisa ditanyakan kembali, disampaikan. Nanti insya Allah saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin-poin yang harus dijelaskan. Mungkin sekian. Syukran, jazakumullah khairan. Baik, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup mencerahkan, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini berkhidmat ya, Ustaz. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa bersekolah sama mengikuti jejak Ustaz di sana ya. Dan kami mohonkan juga pada Ustaz, doakanlah kami semua, Ustaz, anak-anak Indonesia bisa lebih banyak ke sana, Ustaz. Kami ingin anak-anak kami ke sana, Ustaz. Insya Allah. Amin.
Sebagai Baik. sebagai informasi Pak, alhamdulillah Indonesia Ya. termasuk negara yang paling banyak menyumbang mahasiswa di Alhamdulillah. Madinah. Alhamdulillah sudah ada sekitar 1.000 lebih. Wah, Masya Allah. Berarti anak-anak kita tidak akan sendiri di sana, Ustaz, ya. Banyak sekali anak Banyak Indonesia. banyak temannya, banyak temannya. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan Ustaz, doa Ustaz akan dikabulkan, Ustaz. Amin Ustaz. ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan nih. Apakah sudah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Mau bertanya tentang masalah tadi menggapai hidayah boleh, atau bertanya tentang, oh udah ada nih Ustaz. Ya. Ini dari Evi Juli, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika hidayah kemudian dicabut dari iman seorang hamba, apakah itu sebuah konsekuensi terhadap iman yang lemah? Atau apakah itu tanda bahwa Allah tidak mencintai hamba tersebut? Silakan Ustaz. Tafadhol. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Sesungguhnya keimanan seorang itu akan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang jika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita selalu disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar kita terus memperkuat iman yang ada dalam hati kita. Jangan sampai iman itu lemah, karena sesungguhnya setan itu ada di mana-mana dan selalu menggoda manusia. Maka orang-orang yang lemah imannya, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman kita lemah. Dikala iman kita lemah itu, kita digoda oleh setan dan kita terpengaruhi. Makanya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berharap kepada Allah tanpa putus asa. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita genjorkan ibadah kita. Terus kita genjot ibadah kita. Terus kita genjot doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memilih kita sebagai hamba yang diberikan hidayah kepada Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan capek untuk beribadah, jangan capek untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Jangan terlena dengan maksiat, jangan terlena dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita bermaksiat, segeralah bertaubat kepada Allah, menyesali apa yang telah kita perbuat, dan jangan kembali kepada maksiat itu tersebut. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan jadikan diri kita dari orang yang lemah, agar kita selalu menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ini kayaknya sudah ada akan bertanya secara live nih, Ustaz. Ada Bapak Jeffrey Abdurrahman dari Makassar. Betul ya, Ustaz ya? Betul nih, admin ya? Oke, bisa ditampilkan mungkin? Ya. Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Afwan, antum dari mana? Nih, Makassar. Alhamdulillah. Silakan langsung aja bertanya ke Ustadz. Silakan. Alhamdulillah. Saya dapat WA ini dari grup. Saya mualaf juga dari Christian Advent. Alhamdulillah itu banyak belajar juga. Nah, tak kala dapat pesan terusan di WA ini, saya langsung ikut bergabung. Saya pikir tidak ada salahnya karena untuk menambah akidah saya. Nah, mau tanya Ustadz langsung. Alhamdulillah. Bagaimana kiat-kiat untuk terus istiqomah? Itu satu. Selain memang bahwa harus terus berteman, berkumpullah kamu dengan orang yang soleh, dan mungkin ada hal-hal lain. Saya pikir insya Allah ada hal lain. Kedua juga sesuai pertanyaan saya lewat chat, yaitu bagaimana bisnis atau ada usaha saya yang bisa itu berkontribusi dalam dakwah, ikut berdakwah. Bukan ikut berdakwah, artinya ikut untuk berkontribusi dalam berjihad fisabilillah, seperti itu Ustaz. Tapi yang sesuai dengan arahan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ketiga, bagaimana mengajak orang tua kami, karena orang tua saya itu ibu saya masih Nasrani, ayah saya yang sudah meninggal, beliau kasihan belum mendapat hidayah. Ada juga saudara-saudara saya maupun keponakan saya. Nah, ini bagaimana Ustadz agar
saya terus untuk dikuatkan untuk terus mengajak mereka sesuai dengan ketentuan Islam juga. Seperti itu Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak yang bertanya dari Makassar, terima kasih sudah berpartisipasi. Untuk bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita di dalam Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua sudah berpuluh-puluh kali mendengarkan kajian-kajian, seruan-seruan baik. Yang pertama yang harus kita pahami Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ilmu agama dari ustaz-ustaz yang kita percayai dan dai-dai yang kita percayai, maka buah dari ilmu itu adalah amalan. Apapun amalan itu yang harus kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan harus kita kerjakan keseluruhannya, jangan setengah-setengah. Ketika kita mendapatkan ilmu, kita kerjakan. Itu adalah konsekuensi dari ilmu agama tersebut. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu tapi kita tidak kerjakan, sehingga itu akan menggoyahkan iman kita dan tidak menjaga keistiqomahan kita. Karena pepatah Arab pernah mengatakan, innal mauta la yantadir istiqamatuka. Sesungguhnya kematian itu tidak menunggu kamu istiqomah. Akan tetapi walakin istaqim wantadiril maut. Akan tetapi istiqomahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini, dan tunggulah kematian itu pasti akan datang. Maka keistiqomahan harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan mempelajari ilmu agama yang benar. Tetap semangat mendalami ilmu-ilmu yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak malas-malasan dalam menimba ilmu. Alhamdulillah sekarang di masa teknologi yang sudah mumpuni, dimanapun kita berada, baik itu dalam keadaan macet berkendaraan, di tengah jalan, kita bisa mendengar radio-radio, bisa mendengar siaran-siaran ulang di YouTube, dan di mana-mana tentang ilmu agama. Yang mana dengan ilmu agama yang semakin banyak, yang semakin kita terima, semakin kuat iman kita, semakin kita percaya bahwasanya inilah agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan Bapak tadi, bagaimana beliau mendakwahi orang tuanya agar bisa masuk dalam agama Islam. Yang perlu kita ketahui bahwasanya orang tua adalah orang yang harus kita hormati, yang harus kita teladani. Ketika Bapak tidak bisa, belum bisa memberikan hidayah kepada mereka, bersabar. Karena Bapak perlu ketahui, Bapak mempunyai zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membolak-balikkan hati. Mungkin Bapak sekarang berpikiran, nggak mungkin Ustaz, mungkin orang tua saya ini keras, tidak bisa dikatakan seperti ini. Tidak. Kita harus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin, bahwasanya Allah lah yang membolak-balikkan hati seorang manusia. Mungkin Bapak baru menyampaikan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berpuluh-puluh kali pun tidak masalah. Karena mungkin saja di akhir hayat beliau, Allah bisa menggerakkan hati beliau untuk memeluk agama yang mulia ini. Pasti kita sebagai seorang anak mengharapkan orang tua kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dalam agama Islam. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa, terus bersabar, dan terus mencoba untuk mendakwahi orang tua sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati beliau untuk bisa masuk agama yang mulia ini. Bapak jangan sampai putus asa, karena Bapak mempunyai zat Allah yang bisa membolak-balikkan hati orang tua Bapak untuk bisa memeluk agama yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Baik, sudah terjawab ya Pak Jeffrey, mudah-mudahan insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, kemudian kita lanjutkan nih, Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Ternyata ada pertanyaan lanjutan nih yang akan live langsung. Aki Bobby ya. Oke, silakan Aki.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan nih untuk Ustadz. Ya, Saya ada punya kawan. Dulu dia biasa hidup dengan dunia maksiat. Dia penuh dengan segala kebutuhan yang dia punya itu ada selama dia di dunia maksiat ini. Dari ekonomi dia tuh semua terpenuhi lah, mulai dari sandang pangan untuk ibunya, terutama untuk ibunya ya, untuk anak-anaknya dan untuk istrinya. Tapi setelah dia mendapat hidayah, menurut saya dia ini mendapat hidayah untuk keluar dari dunia maksiat. Tapi terakhir ini saya ketemu sama dia, ekonomi dia semenjak dia berubah untuk menjauhi dunia maksiat, hidup ekonomi dia itu hancur-hancurnya ya. Sampai kemarin ada beberapa waktu saya sempat telepon-teleponan, dia sampai ngomong, sekali-sekali lu datanglah Bob ke rumah gue sekarang ini. Gue udah nggak ada rumah lagi yang lebih bagus dibandingkan kandang burung. Gue cuma mikirin gimana anak gue, istri dan ibu gue bisa hidup bertahan selama gue hijrah seperti ini. Yang saya pikirkan, yang saya bingung dan saya pikirkan, apakah saya cuma bisa berharap dan doa supaya teman saya ini tetap pada jalurnya. Tapi dia agak mulai berpikir-pikir untuk kembali ke dunianya dia demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Gimana menurut Pak Ustadz langkah dan baiknya untuk bisa memberi dia niat untuk istiqomah kepada niat dia untuk keluar dari dunia maksiat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oh ya, satu lagi, termasuk teman saya yang mualaf. Kemarin saya sempat ketemu ke daerahnya dia dulu sebagai orang Chinese, dia orang kaya raya, pas mualaf dia jadi tukang ojek di depan SMA kami. Dan saya tanya ke teman-teman di daerah ojeknya dia bilang katanya ada salah satu temannya ngomong, yang saya takutkan adalah jangan sampai itu kawan kita balik lagi ke Kristiani, karena dia merasa semenjak dia jadi ojek dimusuhi sama keluarganya dan dia jatuh miskin, itu membuat dia tuh merasa terpukul dan dia katanya saya dengar dia kembali ke dia pindah ke daerah Bekasi sana lah, saya lupa namanya, Cikarang atau apa itu, katanya dia tambah terpuruk di Cikarangnya. Mohon penjelasan Pak Ustadz apa yang harus bisa kita lakukan mungkin ya dengan sosial kita kepada teman-teman. Saya rasa itu aja Pak Ustadz untuk bertanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah hijrah ini, hijrah baik itu dari dunia yang gelap ke dunia yang lebih terang, baik itu dari agama yang belum diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengambil pelajaran bahwasanya hijrah ini nantinya pasti banyak cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita. Cobaan-cobaan inilah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Bisa kita bayangkan dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka hijrah ini butuh pengorbanan. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir di kota Mekah, besar di kota Mekah, akan tetapi harus diusir dan harus berhijrah ke kota Madinah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengorbanan beliau? Apakah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah berhenti siksaan? Tidak. Beliau tetap diperangi oleh kaum kafir Quraisy, tetap diperangi oleh kaum-kaum musyrikin yang mereka jauh datang dari Mekah menuju kota Madinah untuk memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tertusuk rahang beliau ketika perperangan Uhud. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diperangi oleh kaum musyrikin. Otomatis itu adalah pelajaran bagi kita bahwasanya orang yang hijrah pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Disinilah kita dianjurkan untuk terus bersabar atas ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa menjadi sebagai pengguguran dosa kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan
dahulu kala. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji kita, apakah iman kita kuat dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada wajah-wajah kalian, tidak melihat pada badan-badan kalian. Tapi Allah melihat apa yang ada di hati kita. Jikalau hati kita ini murni, ikhlas, hijrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah-ibadah yang ujungnya surga pasti emang berat dan susah. Sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau orang bertanya, subuh itu enaknya ngapain? Ya enaknya tidur, Pak. Enaknya tidur. Tapi kita harus melawan hawa nafsu kita. Kita bangun, mendirikan sholat berjamaah. Karena kita mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat saya kepada orang yang sudah berhijrah, bersabarlah dan terus tetap kuat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah itu menjadi ujian yang Allah berikan untuk menggugurkan dosa-dosa Bapak dan Ibu yang sedang berhijrah. Boleh saja berat di dunia, akan tetapi nanti di akhirat Bapak Ibu timbangannya sudah menjadi ringan, timbangan dosanya, karena sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Tetap bersabar. Untuk orang-orang yang mu'allaf, mungkin yang ekonominya merosot, menurun, bukankah kita dianjurkan untuk berzakat? Yang mana salah satu kelompok zakat ini adalah orang-orang yang mu'allaf. Kita mentaklif kulubnya, kita mengambil hati-hati orang yang baru bermu'allaf ini, kita bersedekah, memberikan zakat-zakat kita. Bapak Ibu yang kelebihan harta, yang punya harta melimpah, yang dikeluarkan zakat malnya, berikan kepada orang-orang yang mu'allaf, karena mereka berhak mendapatkan harta Bapak yang Ibu. Kita mengeluarkan harta-harta yang lebih dari kita untuk mensucikan harta kita berikan kepada teman-teman yang berpindah agama atau yang mu'allaf tadi, untuk sekiranya dia memandang bahwasanya Islam adalah agama yang saling tolong-menolong, saling tolong-menolong sama Muslim. Kita sisihkan harta zakat mal kita. Zakat-zakat lainnya kita berikan kepada orang-orang tersebut hingga ekonominya pun terbantu. Jikalau kita punya peluang bisnis yang besar, membutuhkan tenaga kerja, kita coba prioritaskan teman-teman kita. Kita coba ajak dia bergabung. Mungkin ada keahlian dia yang bisa kita manfaatkan dalam bidang kita. Jaga terus sosialisasi bersama mereka agar mereka tidak kembali terjerumus ke dalam agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga punya andil sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai karib kerabat, dan sebagai saudara sesama Muslim secara umum. Kita mempunyai andil untuk orang-orang yang seperti ini. Mungkin kita punya lembaga-lembaga yang sudah terjamin, sudah diakui, kita sama-sama mengumpulkan dana zakat mal untuk membantu orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai kita sia-siakan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan kepada mereka yang menjalankan hijrah ini terus bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena jalan menuju surga itu memang berat dan kita harus bersabar dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah. Baik, Ustaz. Terima kasih. Mungkin cukup jelas ya, Ak Bobi ya. Oke, baik. Tafadhol. Makasih. Kemudian Anda lanjutkan, Ustaz. Kayaknya masih ada pertanyaan yang tersisa. Silakan, mungkin bisa disajikan. Oke, dari Bapak Gigi ini. Assalamualaikum Ustaz, bertanya nih. Doa dan amalan terbaik apa untuk menarik rezeki dan berkah? Mohon bimbingannya Ustaz. Untuk aku jalani di setiap doa dalam sholat. Baik Ustaz, silakan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an. Sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang thayyib, yang bagus, yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan doa-doa tersebut kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maupun amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki kepada kita adalah amalan-amalan
wajib yang harus kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, seperti zakat dan puasa. Amalan-amalannya yang akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga amalan-amalan ibadah yang lainnya seperti sedekah. Karena ketika kita bersedekah, maka pasti ada janji Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan sedekah tersebut menjadi rezeki kita. Yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Jadi selama ajal kita masih ada, pasti ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka sering-seringlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka sungguh aku akan menjawab dan mengijabah doa-doa kalian. Jangan berputus asa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya, dimudahkan rezekinya, diberikan keberkahan atas rezeki tersebut sehingga bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan doa-doa tersebut di waktu-waktu ijabah seperti sepertiga malam terakhir, ketika hujan turun, ketika sedang bersafar, berpergian, itu adalah doa-doa yang mustajab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awat la turaddu fihinna abada." Ada 3 doa yang tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa seorang bapak terhadap anaknya, dan doa-doa orang terzolimi, dan doa orang yang ketika dalam keadaan safar. Perbanyak doa di waktu-waktu ijabah, di waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkuasa, yang memiliki segalanya baik di bumi dan di langit, akan memberikan kita rezeki yang berkah dan banyak, tentunya dengan cara kita berusaha. Jangan semata-mata hanya berdoa saja tapi tidak berusaha, maka itu adalah omong kosong belaka. Tetaplah berusaha sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa-doa Bapak dan Ibu agar rezekinya ditambahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Kita sudah mendekati waktu penghujung. Terima kasih, jazakallah khairan. Ustaz, ini untuk tadi para penanya, Ustaz. Ini untuk para tadi penanya itu panitia memberikan buku, Ustaz, buku yang bagus sekali, Ustaz. Mungkin bisa ditampilkan bukunya untuk para yang tadi bertanya. Bukan yang ini, bukan yang ini. Yang ini, Ustaz. Nah, ini untuk tadi penanya, Ustaz ya. Masya Allah. Buku-buku sangat yang bermanfaat ini ya. Ada hadis Arba'in Nawawi, ada akhlak pencari ilmu, Masya Allah. Baik, nanti untuk yang tadi bertanya silakan ya langsung didata kepada panitia, kepada Ustadz Fahroni ya, silakan nanti di WA saja untuk didata, untuk dikirimkan salah satu bukunya. Semoga bermanfaat untuk yang tadi bertanya. Baik, kita lanjutkan. Ustadz Afwan, sebelumnya mohon izin Ana menyampaikan beberapa pengumuman dan informasi sebelum kita tutup, Ustadz. Ya, silakan. Untuk yang bertanya tadi dalam bidang kreatif, ada Emita Asril, Bobi Reza, dan Bapak Haryanto akan mendapatkan salah satu dari buku ini. Dan silakan bukunya mana? Ditampilkan. Ya, ini dapat menghubungi panitia Ustadz Fahroni dengan nomor di bawah ini. Ya, silakan ya nanti. Kemudian untuk Ustadz nih, Masya Allah. Ustadz, ya. Dan tadi yang para narasumber Murni dan Dr. Karissa, alhamdulillah mendapatkan voucher dari Air Asus, sponsor Ustadz. Gratis 1 pack kue sus basah dan 1 pack sus kering. Mana gambar ini? Oke, ini Ustadz, insya Allah Ustadz. Nanti tinggal di insya Allah mudah-mudahan nikmat. Masya Allah. Sama-sama Ustadz, baik-baik. Oke, kita lanjutkan. Pendaftar yang beruntung, yang tadi sudah meregister ya di awal, akan mendapatkan buku saku menarik. Berikut adalah daftar pemenangnya. Masya Allah. Ini kalau saya lihat datanya Ustadz dari seluruhnya. Ada dari Tanjung Pin, ada Tanjung Pandang, ada dari Lampung, Klaten. Banyak Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Animonya sangat besar sekali. Baik. Kemudian silakan jamaah semuanya. Tuliskan komentar dan usulan untuk kajian kali ini. 5 terbaik akan mendapatkan buku saku yang menarik. Mana bukunya? Bisa disampaikan?
Bukan, komentar. Ya, ini silakan di-scan barcode-nya nih atau ditulis bit.ly/komentar 88. Silakan dituliskan saja usulannya apa, komentarnya siapa. Kemudian nanti insya Allah kalau berlanjut dalam kajian berikutnya, jamaah semua teman-teman ingin mengharapkan seperti apa. Oke, baik. Oke. Sebentar. Oke, baik. Disampaikan di situ aja, nanti disampaikan. Oke, terus kemudian terima kasih kepada seluruh para sponsor dan donatur dalam acara kajian ini. Semoga Allah membalas dengan yang berlimpah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kami tutup, Ustaz, ternyata ini masih ada pertanyaan satu lagi nih, Ustaz, yang memang harus dijawab, Ustaz. Afwan, Ustaz, ya. Ya, silakan. Sudah bisa ditampilkan pertanyaannya? Atau Anda bacakan saja? Anda bacakan saja. Oke, baik. Baik. Ini ada titipan pertanyaan, Ustaz, nih. Orang tua punya keinginan anaknya untuk bisa melanjutkan kuliahnya di kota Madinah. Ya. Namun, kalau anaknya menolak, bagaimana sikap kita sebagai orang tua, Ustaz? Mungkin ada doa yang bisa membimbing anak kita agar bisa selalu berjalan di jalan Allah sesuai sunnah Rasulullah. Demikian, Ustaz, pertanyaan ini dari Mbak Murni nih. Silakan, Ustaz. Tafadhol. Baik, tentunya kita sebagai seorang orang tua terus berharap bahwasanya anak kita bisa menuntut ilmu di tempat yang mulia, yaitu kata Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi bagaimana jika seorang anak itu menolak? Kita sepatutnya sebagai orang tua jadi pemimpin yang bisa mengarahkan anak kita tentunya kepada ilmu agama yang benar. Kita perlahan menasihati anak-anak kita, terutama dia adalah laki-laki yang harus berjuang untuk keluarganya nantinya, kedua orang tuanya nantinya. Kita harus terus menanamkan kepada dia ilmu agama yang benar. Kita paksa, karena lama-lama setelah dipaksa itu akan menjadi biasa. Karena dulu awalnya juga namanya anak-anak pasti sukanya bermain, kebebasan. Dulu saya juga pertamanya nggak mau masuk pesantren, tapi akhirnya karena dipaksa oleh orang tua, mau nggak mau harus masuk pesantren. Karena saya mematuhi orang tua saya. Jadi ditanamkan kepada anak kita bahwasanya selagi perintah orang tua itu adalah perintah agama yang baik, bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun orang tua kita bisa menolak kalau dia menyuruh kita kepada kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang manusia atas maksiat kepada kepada pencipta kita. Selagi yang diserukan dan diperintahkan oleh orang tuanya adalah agama untuk kebaikan dia dan keluarganya nantinya, maka kita harus patuhi. Tanamkan ilmu agama sedini mungkin kepada anak kita agar dia mau untuk menuntut ilmu agama yang benar. Terlebih jika Bapak Ibu mempunyai kelebihan harta, masukkanlah dia ke pesantren. Memang sekarang mungkin pesantren ada yang mahal, ada yang murah. Nggak apa-apa. Kita paksakan dia. Kalau tidak dipaksa, tidak akan mau Bapak Ibu. Dipaksakan masuk ke pesantren, biarkan dia menimba ilmu agama di sana. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada dia agar bisa menerima keinginan orang tuanya. Karena kita sebagai anak pun harus berpikir, kita adalah orang tua kita adalah yang mendidik kita dari kecil. Kita harus mempunyai rasa terima kasih kepada orang tua kita. Kita harus membanggakan orang tua kita. Dengan jeripayah beliaulah kita bisa berada di dunia seperti ini, dalam keadaan seperti ini adalah usaha dari orang tua kita. Dan perlu diketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa anak yang soleh adalah amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal. Sungguh sangat berharga ketika kita memiliki seorang anak yang soleh atau solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, padahal kita sebagai orang tua sudah berada dalam alam kubur. Kita bisa bayangkan salat yang kita ajarkan kepada mereka, Al-Fatihah yang kita ajarkan kepada mereka, yang mana setiap harinya diulang-ulang oleh mereka, itu mengalir pahalanya kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita sebagai anak harus mendengar apa yang diperintahkan oleh orang tua kita sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kajian ini, dan terakhir insya Allah terakhir dari Ustadz nih Ustadz, silakan Ustadz terakhir pesan semangat Ustadz untuk seluruh jamaah nih Ustadz. Dan mohon sekalian mungkin Ustadz bisa menutup dengan doa kafaratul majlis untuk menutup acara kita ini Ustadz. Tafadhol Ustadz, silakan Ustadz. Ya, sebagai penutup, saya menasihati diri pribadi dan Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom meeting ini, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, zat yang mengharapkan dari kita hanyalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayahnya kepada kita hingga akhir hayat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberikan kita anak yang soleh dan solehah, yang bisa membanggakan dan menjadi penjamin kita di dunia nantinya dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin sekian dari saya. Mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibillah, tawassalna bismillah wa bil